Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita memulai ibadah kita dengan bermazmur kepada Tuhan sesuai Mazmur 70 ayat 5. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Dibuatnya baik semuanya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Alam semesta serta isinya, dibuatnya baik semuanya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudaraku, janji tentang kedatangan Tuhan yang tak terduga kapan waktunya telah membuat banyak orang menjadi putus asa dan berhenti berharap. Lantas menjalani hidup seturut kehendak diri sendiri. Namun tidaklah seharusnya demikian bagi kita. Kita dipanggil untuk merespon dengan bijaksana berita tentang kedatangan Tuhan, sehingga hidup yang kita jalani dapat tetap kita jalani dengan sukacita, namun tetap seturut dengan jalan dan kebenaran Tuhan. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia.
Saudaraku, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepadanya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami, atas keluarga dan persekutuan gereja kami. Bersama mereka kami dapat merasakan hidup yang lebih baik dan bermakna. Ampuni kami ya Tuhan, jika perilaku kami masih seringkali sesuka kehendak diri sendiri. Ampuni kami juga jika kami masih memperlakukan sesama kami tanpa rasa kasih dan sikap hormat. Ampuni kami jika ibadah hanya kami sebatas formalitas belaka. Ampuni kami jika hidup kami tidak berkenan kepadamu. Tuhan, ampuni kami jika kami memandang remeh terhadap hari kedatangan-Mu. Ajar kami untuk lebih bijaksana menjalani hidup anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terimalah anugerah Tuhan bagi kita, sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Hatiku sia
Saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, sabda hidup kami bersyukur kepadamu jika Engkau berkenan menyatakan kuasa dan kehendak-Mu bagi kami melalui firman yang hendak kami dengar dan renungkan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih ketika saat ini kami sedang menantikan kedatangan Kristus kedua kali, supaya kami Engkau dapati setia pada saat kedatangan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Amos pasal 5 ayat 18 sampai 24. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Salam sejahtera saudaraku. Saudara, berbicara tentang hari Tuhan, tidak semua orang senang untuk membicarakannya. Tetapi ada juga orang yang dengan semangat membicarakan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan yang dimaksud adalah hari kedatangan Kristus kedua kali atau akhir zaman, atau yang biasa juga disebut sebagai hari kiamat. Meskipun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak respon yang dialami dan dirasakan oleh setiap orang. Semuanya itu bergantung dari bagaimana pemahaman mereka masing-masing terhadap hari Tuhan tersebut. Saat ini kita belajar untuk menghayati bagaimana firman Tuhan melalui Nabi Amos. Kita melihat bahwa hari Tuhan itu bukan hanya sedang berbicara tentang akhir zaman, di mana Tuhan akan datang kedua kalinya, namun khususnya di dalam Perjanjian Lama, hari Tuhan sebenarnya lebih ditujukan kepada saat di mana Tuhan akan melaksanakan keputusannya untuk menghukum bangsa Israel dan bangsa Yehuda terkait dengan kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Walaupun demikian, secara profetik atau kenabian, ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama ini juga merujuk kepada hari Tuhan yang akan datang, yaitu hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Bagi anak-anak Tuhan, hari Tuhan itu adalah suatu hari yang sangat istimewa, sebab pada hari itu kita akan melihat Tuhan dan bertemu muka dengan muka dan menjadi kegembiraan, dan bahwa harapan kita itu akan sungguh-sungguh diwujudkan. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Juru Selamat yang kita sembah dan kita layani. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang-orang fasik yang hidup di dalam dosa, hari Tuhan itu sebenarnya adalah suatu ketakutan atau kegentaran dan suatu hari yang penuh dengan kegelapan.
Karena itu kita bisa melihat mengapa kitab Amos yang kita baca saat ini menggambarkan tentang hari Tuhan itu sebagai hari kegelapan bagi sebagian orang yang hidup di dalam dosa. Karena itu, saudaraku, jika saat ini kita diajak untuk merenungkan dan mengingat kembali bahwa kita akan berhadapan dengan hari Tuhan pada saatnya kelak yang kita tidak tahu kapan itu, tetapi di dalam kita menjalani hidup, pemahaman dan penghayatan kita serta penantian kita akan hari Tuhan itu biarlah membuat kita hidup semakin taat dan setia kepada Tuhan. Kita tahu bahwa melalui pengalaman bangsa Israel, di situ kita dididik, kita diberi teladan, dan kita dibimbing oleh Tuhan bagaimana cara supaya kita dapat menjalani hidup ini. Contohnya seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Amos. Bangsa Israel mengalami kemajuan dan kemapanan ekonomi. Namun yang disesalkan adalah bahwa kemajuan mereka tersebut tidak diimbangi dengan kemajuan di bidang kerohanian, di bidang spiritualitas. Yang terjadi justru sebaliknya. Bangsa Israel sedang menuju kehancuran dan kemerosotan moral, terutama di kalangan orang-orang kaya atau masyarakat lapisan atas yang merasa nyaman dengan keadaan mereka yang berlimpah materi atau kekayaan. Karena mereka merasa punya uang, punya kekuasaan, punya harta, mereka bertindak semena-mena dengan melakukan penindasan terhadap rakyat kecil. Akhirnya, negeri dipenuhi ketidakadilan, ketidakbenaran, dan keserakahan, serta kelaliman terjadi di mana-mana. Dan melihat hal tersebut, Tuhan menjadi begitu sedih melihat dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel yang begitu kronis. Dan Ia adalah Allah yang sangat peduli terhadap orang-orang yang tertindas. Orang yang tertindas berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar serta Ia menyelamatkan mereka. Kesesakan orang-orang yang tertindas itu sungguh-sungguh dipedulikan Tuhan. Karena itu, melalui Amos, Tuhan menegur bangsa Israel dengan keras agar mereka segera bertobat. Teguran Tuhan adalah bukti bahwa Ia sangat mengasihi bangsa Israel. Ia mengasihi orang-orang yang tertindas. Ia mengasihi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan. Dan karena itu, saudaraku, pada saat ini, biarlah firman Tuhan ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup. Teguran Amos juga berlaku bagi kita, supaya kita yang hidup pada zaman sekarang, yang juga diberhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan pementingan diri sendiri, kita belajar untuk senantiasa mengarahkan hati dan menjaga keselarasan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa siap siaga menghadapi hari Tuhan kapanpun datangnya. Sehingga hari Tuhan bukan menjadi hari yang menakutkan bagi kita, tetapi itu justru menjadi hari yang kita nanti-nantikan. Sebab kita akan merasakan sukacita besar, di mana kita akan dibebaskan dari penderitaan di dunia ini. Saudaraku, kita bersyukur. Kita memiliki Allah yang sungguh sangat peduli pada kita. Dia tidak ingin kita melewati hari-hari hidup kita dengan sia-sia, tetapi hari-hari hidup kita biarlah kita isi dengan hal-hal yang bermakna, yang membawa kita semakin mendekat kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini boleh membuat kita semakin berjaga-jaga, menantikan hari kedatangan Tuhan, tetapi juga tetap dengan riang gembira menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Sehingga dengan semuanya itu, hidup ini akan terasa indah dan kemuliaan Tuhan terpancar di dalam hidup kita. Kita menjauhkan diri kita dari penindasan dan dari perilaku yang sungguh-sungguh membuat Tuhan sedih, yang membuat Tuhan murka. Tuhan tidak menghendaki ketidakadilan terjadi, ketidakbenaran terjadi, tetapi yang Allah inginkan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki adalah terwujudnya damai sejahtera, keadilan, kebenaran, cinta kasih,
dan melalui kita yang dipakai dan dipanggil untuk mengenal Dia, biarlah semuanya itu semakin mewujud nyata. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, untuk kasih dan pemeliharaanmu yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan suka dan duka yang boleh kami alami dan nikmati. Tuhan, kami tahu bahwa hari-hari hidup kami berbatas waktu. Karena itu, mampukan kami untuk mempergunakan waktu sedemikian rupa, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Kami juga tahu Tuhan, bahwa saat ini ketika kami menjalani hidup ini, kami sedang menantikan hari Tuhan. Dan biarlah hari Tuhan yang kami nantikan itu sungguh-sungguh menjadi hari di mana kami merasakan sukacita yang digenapi, karena kami Engkau dapati setia adanya. Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat hidup dan berperilaku seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa menolong kami untuk melewati pergumulan-pergumulan hidup kami. Di dalam suka dan duka yang kami alami, Engkaulah yang senantiasa dapat kami andalkan. Dan di dalam segala tawa ataupun air mata yang kami rasakan, Engkau pun adalah Allah yang turut merasakan segala pergumulan kami. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, segala pergumulan kami kepadamu. Kami bersyukur jika kami masih dimampukan untuk merasakan persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama, sekalipun mungkin dengan cara-cara yang berbeda yang harus kami tempuh. Tetapi di dalam semuanya itu, kami percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat membatasi kesempurnaan Tuhan untuk menyapa kami. Sekalipun mungkin ibadah kami juga terbatas, kami harus melakukannya secara online. Tetapi kami juga tahu bahwa itu pun adalah cara Tuhan untuk terus meneguhkan kami dan mengajari kami supaya kami hidup berkenan kepadamu. Tuhan, kami serahkan para orang tua kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka Tuhan yang sudah lanjut usia dan dalam segala kelemahan mereka, biar mereka kuat di dalam iman. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang menganugerahkan para orang tua di dalam kehidupan persekutuan kami. Justru melalui keberadaan para orang tua, para lanjut usia, kami boleh semakin merasakan anugerah kehidupan persekutuan. Demikian juga untuk anak-anak yang Tuhan juga hadirkan di dalam persekutuan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kadang kami juga merindukan masa kanak-kanak, di mana kami dapat melakukan segala aktivitas dengan keceriaan tanpa memikirkan beban hidup. Dan di dalam semuanya itu kami juga dapat belajar dari anak-anak. Tuhan, mampukan kami untuk saling mendukung, menopang
dan saling menerima tanpa membedakan usia. Mampukan kami Tuhan untuk benar-benar hidup bergereja seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami yang berusia pemuda, remaja maupun dewasa, biar kami juga boleh memanfaatkan waktu hidup kami dengan berkarya dan melakukan banyak hal secara maksimal. Dan semuanya itu kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan pergumulan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah gereja kami boleh tetap dipakai oleh Tuhan untuk memancarkan kemuliaan-Mu, juga untuk menjadi saluran kasih-Mu. Demikian juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini adalah milik-Mu. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta kami, Indonesia. Dan kami serahkan pergumulan-pergumulan kami yang lain Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan syukur kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala berkat dan Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Inilah persembahan kami. Kami bawa dengan sukacita. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini sehingga dapat menjadi berkat bagi dunia yang sedang memerlukannya. Berkati para pengelola persembahan ini, supaya Engkau memberikan hikmat dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jalan Tuhanmu dengan tetap
Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.